Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azam Munajat dengan NIM A1J222060. Saya akan membahas materi tentang linguistik lanskap yang di dalamnya berisi bahasa dan budaya, kemudian bahasa dan kekuasaan, terus contoh analisis bahasa dan kekuasaan dari sudut pandang linguistik lanskap. Bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya dalam linguistik lanskap itu merujuk pada penggunaan bahasa dalam ruang publik seperti papan nama jalan, iklan, rambu-rambu, dan tulisan lainnya. Di tempat umum, bahasa dalam linguistik lanskap mencerminkan budaya masyarakat di suatu wilayah karena bahasa adalah bahagian identitas dalam budaya. Dan itu bahasa dan budaya memiliki beberapa hubungan antara bahasa dan budaya dalam linguistik lanskap. Yang pertama itu representasi identitas budaya. Bahasa yang dominan dalam ruang publik menunjukkan budaya yang lebih berpengaruh di wilayah tersebut. Contohnya itu di Bali. Banyak papan nama berbahasa Inggris karena pengaruh pariwisata. Yang kedua itu pelestarian dan perubahan budaya. Kehadiran bahasa daerah dalam linguistik lanskap menunjukkan upaya pelestarian budaya lokal. Sebaliknya, dominasi bahasa asing bisa mencerminkan globalisasi dan perubahan budaya. Yang ketiga itu multikulturalisme. Di wilayah dengan banyak kelompok etnis, linguistik lanskap mencerminkan keragaman budaya, misalnya di Singapura yang menggunakan bahasa Inggris, Mandarin, Melayu, dan Tamil dalam papan petunjuk. Selanjutnya itu bahasa dan kekuasaan dalam linguistik lanskap. Itu juga mencerminkan dinamika kekuasaan, pemerintah, kelompok dominan, dan institusi memiliki kendali atas bahasa yang digunakan di ruang publik. Bahasa dan kekuasaan. Hubungan antara bahasa dan kekuasaan dalam linguistik lanskap dapat dilihat dari beberapa aspek. Contohnya itu yang pertama, kebijakan bahasa. Pemerintah sering menetapkan bahasa resmi dalam ruang publik untuk menegaskan dominasi politik dan nasionalisme, seperti penggunaan bahasa Indonesia dalam rambu-rambu resmi. Kemudian hegemoni bahasa global, di mana dominasi bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, dalam iklan dan bisnis menunjukkan kekuasaan ekonomi dan budaya global terhadap bahasa lokal. Kemudian marginalisasi bahasa minoritas. Jika bahasa minoritas jarang muncul dalam linguistik lanskap, itu bisa mencerminkan ketimpangan sosial dan politik di mana kelompok tertentu kurang diakui dalam ruang publik. Kemudian itu bahasa dan kekuasaan, di mana penelitian, kekuatan dan kekuasaan dalam bahasa dan perspektif etnolinguistik itu mengkaji bagaimana bahasa dapat menjadi alat kekuasaan dalam masyarakat, khususnya itu dalam konteks budaya tertentu, di mana bahasa dan kekuasaan itu memiliki peran bahasa sebagai instrumen simbolik memperoleh kekuasaan, membahas bagaimana bahasa digunakan sebagai instrumen untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat. Selanjutnya itu kita masuk ke contoh analisis bahasa dan kekuasaan dalam sudut pandang linguistik lanskap. Deskripsi linguistik lanskap. Bali sebagai destinasi wisata internasional yang memiliki linguistik lanskap sebagai destinasi wisata internasional dipengaruhi oleh dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Beberapa contoh nyata yang dapat diamati dalam
diamati di Bali itu yang pertama nama usaha dan tempat hiburan, karena banyak restoran, kafe, dan hotel menggunakan nama bahasa Inggris seperti Beach Club, Sunset Cafe, Luxury Villa, atau Bali Surf Camp. Kemudian itu pada rambu-rambu dan papan informasi. Di area wisata seperti Kuta, Seminyak, dan Ubud banyak petunjuk jalan dan papan informasi yang menggunakan bahasa Inggris, di mana lebih dominan dibandingkan bahasa Indonesia atau bahasa Bali. Kemudian itu iklan dan promosi, spanduk dan billboard sering menggunakan frasa seperti best deal for tourists, authentic balance experience, atau yoga dan wellness retreat. Adapun contoh analisis bahasa dan kekuasaan dalam sudut pandang linguistik lanskap. Analisis kekuasaan dalam bahasa itu dominasi pariwisata dan ekonomi global. Bahasa Inggris itu menjadi dominan dalam lanskap linguistik Bali karena sektor pariwisata bergantung pada wisatawan asing. Penggunaan bahasa Inggris dalam papan nama dan rambu-rambu publik itu sangat mencerminkan kekuasaan ekonomi industri pariwisata, yang dimana menyesuaikan bahasa dengan kebutuhan pasar global. Dan marginalisasi bahasa lokal bahasa Bali yang merupakan bahasa asli masyarakat setempat semakin terpinggirkan dalam lanskap publik. Meskipun masih digunakan dalam komunikasi sehari-hari, di komunitas lokal bahasa Bali itu jarang sekali muncul di papan nama atau iklan, yang mencerminkan adanya ketimpangan kekuasaan antara budaya lokal dan industri pariwisata global. Jadi itu contoh analisis bahasa dan kekuasaan sudut pandang lanskap itu. Yang pertama, analisis bahasa kekuasaan, di mana peran kebijakan pemerintah Bali itu sebenarnya telah mengeluarkan kebijakan untuk mendorong penggunaan bahasa Bali itu dalam papan nama dan rambu-rambu publik itu. Namun implementasinya masih terbatas, di mana hal ini menunjukkan adanya tarik menarik, mungkin bisa dibilang adanya tarik menarik kekuasaan, di mana antara regulasi pemerintah dan kepentingan warga lokal dan bisnisnya, yang dimana lebih mengutamakan bahasa Inggris itu sebagai atau cara untuk menarik wisatawan, di mana simbol prestisi dan modernisasi. Sebenarnya banyak bisnis lokal juga yang menggunakan bahasa Inggris untuk meningkatkan daya tarik dan cerita modern. Namun nama-nama usaha berbahasa Inggris itu sering disosialisasikan dengan sudut pandang yang salah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada materi linguistik lanskap. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya
azan munajat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.